Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mengajak kita untuk memahami sebuah realita bahwa setiap kita seringkali menilai sesuatu itu bisa kita lakukan berdasarkan logika kita, ringan dan beratnya hal itu. Misalkan, ketika seorang yang sedang sakit demam ditanya, "Kamu percaya kamu akan sembuh?" Dia pasti akan tertawa. Kok ditanya? Ya pasti sembuh lah. Bagi seorang yang sedang sakit kanker misalkan, walaupun ini hal yang sangat tidak mudah diterima banyak orang, ditanya hal yang sama, "Apakah kamu akan sembuh?" Dia akan sedikit melambat untuk menjawab dengan cepat. Malah dia akan mengatakan kayaknya nggak mungkin. Apalagi kalau sudah didiagnosa sudah stadium yang sangat tinggi. Perhatikan, apa yang kita pahami itu yang kita akan sampaikan untuk menjadi jawaban. Kenapa? Ketika sebut yang tadi, ketika seorang sedang sakit kanker, kenapa dia melambat menjawab untuk meyakinkan, "Iya, saya akan sembuh." Karena dia paham ini penyakit berat. Dan dia tahu banyak cerita, mungkin juga pengalaman saudara-saudaranya yang tidak berumur panjang karena penyakit ini. Maka dia berat menjawab dengan cepat, akan sembuh. Sementara kalau cuma demam, flu, batuk, atau pegal-pegal, ya dia tahu banget, dia juga punya pengalaman mungkin. Ya ini mah paling 2-3 hari mah sembuh begitu ya. Ini tidak salah. Enggak apa-apa, ini wajar. Dan ini alami dan manusiawi Bapak Ibu Saudara. Tetapi nyatanya dalam realita hidup kita, di tengah pergumulan sehari-hari kita, bahkan masa pandemi COVID-19 ini, kok kita lebih melihat kepada banyak hal yang kita alami, banyak sisi pergumulan kita itu kita menakar. Kok berat ya? Bahkan sudah hampir 10 bulan lebih, ternyata nggak ada penyelesaian dari COVID ini. Bahkan semakin tinggi, bagaimana nasib kami, keluarga kami, diri kami, entah itu pekerjaan, usaha, kesehatan, pendidikan, dan segala macam aktivitas biasa yang dia lakukan. Mungkinkah, bisakah, sampai kapankah kami menanggung ini? Ini lebih dari sekedar penyakit. Karena memang untuk COVID belum ada obatnya. Tapi untuk pencegahan vaksin itu baru disiapkan. Dunia kita selalu memunculkan hal-hal yang membuat kita ragu menjalani hari-hari kita. Keraguan ini beralasan. Karena kita yang saya bilang tadi menakar dengan kemampuan berpikir kita, kekuatan kita, dan pengalaman kita. Walaupun tadi saya juga bisa memahami ada orang kembali yang pertama yang sakit kanker, dia bisa mengatakan, "Ya, saya akan sembuh." Karena dia tahu ada pengalaman, pemahaman yang dia dapat bahwa saudaranya juga ada yang sembuh dari kanker misalkan. Jadi variatif memang. Sehingga setiap orang akan menyikapi sesuatu berdasarkan pemahamannya. Oke? Itu clue-nya. Ya. Jadi jangan suka salahkan sama orang yang bodoh banget gitu aja nggak bisa. Oh ini kok pintar banget. Ya pasti beda lah. Karena setiap orang punya pemahaman yang berbeda
untuk menyikapi bahkan persoalan yang sama. Pada bacaan kita Bapak Ibu Saudara, Maria tidak sanggup memahami sebuah peristiwa di luar nalar manusia untuk bisa terjadi sekalipun yang mengucapkan malaikat Gabriel. Kita lihat di situ. Ketika Maria disampaikan bahwa dia akan mengandung, memiliki anak, melahirkan seorang putra, apa kata Maria? Ayat 34 dikatakan, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami? Ini sudah hukum alam. Kalau orang itu belum bersuami dan tidak ada hubungan dengan lawan jenis, bagaimana mungkin dia bisa punya anak? Itu nggak bisa dibantah. Dan semua orang akan mengaminkan, ya betul, Maria betul. Perhatikan. Hal ini membuat kita sadar, kita pun sering menggunakan logika itu untuk meyakinkan orang bahwa kita nggak bisa. Saya nggak bisa lagi. Nggak mungkin itu. Kan nggak ada orang bilang 2 tambah 2 5. 2 tambah 2 pasti 4. Itu udah hukum matematika. Dan poin ini cukup kuat berpengaruh dalam cara berpikir kita. Udah hukum alam. Dan Maria nggak salah. Dia nggak untuk mengecilkan malaikat yang menyampaikan itu atau kuasa Allah yang mungkin terjadi, tapi dia bicara secara manusiawi. Nggak mungkin. Saudara Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya akan motret bagian ini. Bahwa kita seringkali memang berjalan dengan logika yang demikian. Kita selalu dikuasai oleh cara berpikir antara mungkin dan tidak mungkin. Kalau mungkin kita masih mau mengerjakan, melakukan. Kalau nggak mungkin kita angkat tangan atau give up. Dan kita akan menyerahkan sama orang lain. Dan banyak hal peristiwa yang membuat kita terkadang mengatakan ini nggak bisa. Ya sudah, maka dia akan diam. Itu sama orang yang ketika dia sebutlah di PHK, lalu diminta oleh keluarganya, ayo kamu harus bangkit, berusaha, berwira swasta misalkan, wirausaha atau entrepreneurship yang kamu bisa lakukan. Ayo, kamu kan punya modal dikit. Dia kan bilang, nggak mungkin, saya nggak punya darah sebagai pengusaha, nggak mungkin, saya nggak punya pengalaman itu, nggak mungkin, saya mah biasanya mah kerja di belakang meja, nggak mungkin dan nggak mungkin. Nah lihat, nada pesimis cukup kuat kan? Dan usia remaja, usia muda seringkali syarat dengan berpikir, ah nggak mungkin, nggak bisa aku, nggak bisa. Apalagi saat sedang belajar pelajaran yang sulit, dipaksa untuk ayo kerjakan, nggak bisa. Berantem tuh ibu sama anaknya, misalkan. Masa pandemi COVID-19 juga membuat kita terjerat dengan cara berpikir begitu. Ini nggak mungkin. Maka kita jadi takut dan khawatir Bapak Ibu Saudara. Dan terkadang menyalahkan. Siapapun yang bisa kita salahkan untuk membuat kita tenang. Bahkan kita bisa mengeluhkan ini kepada Tuhan. Kenapa Tuhan? Seolah kita mau bilang, aku ini bisa apa Tuhan? Aku gak bisa angkat bebanku Tuhan. Nah itu kan doa kita ya. Tetapi mari kita akan melihat kesaksian penulis kitab Injil Lukas tentang sosok Maria.
Dia tidak menutup diri sebagai seorang yang sangat manusiawi, memahami cara berpikir yang sama yang tadi sudah saya sebutkan. Logika nggak mungkin, dan dia pakai untuk merespon apa yang malaikat katakan. Seolah-olah mau dibilang malaikat pun nggak mungkin buat itu. Lebih ekstrim lagi, Allah pun nggak mungkin buat itu. Kalau saya mungkin, Allah mungkin. Itu logika kita loh, hati-hati. Kalau saya bisa mengatasi ini, Allah pasti bisa. Tapi kalau saya udah nggak bisa, nggak mungkin Allah bisa. Perhatikan. Tapi mari di masa pergumulan kita yang bisa berganti, yang saat ini sedang kita rasakan alami adalah masa pandemi COVID-19. Perhatikan apa jawab malaikat itu kepada Maria. Dia katakan, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Ayat 35. Ayat yang ke-37 dikatakan, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Malaikat enggak bilang, aku akan menunjukkan kepadamu. Tidak. Bukan malaikatnya menjadi pusat meyakinkan Maria untuk bisa percaya. Tapi malaikat mengenalkan Maria dalam keraguanmu, ketidakmungkinanmu, logikamu yang seperti itu, ada kuasa Allah. Ada kuasa Allah. Ini kan sama sekarang kita kalau ditanya, saudara, bapak, ibu bisa ngelihat virus COVID? Nggak kelihatan. Tapi yakin dia ada? Nggak bisa kita bilang, nggak ada itu mah, bohong itu, hoax itu. Lah itu data banyak orang yang terkena positif COVID apa? Bahkan ada yang meninggal, itu apa? Dongeng. Perhatikan. Kita beraktivitas sekarang ini dalam ibadah, onsite dan online. Anda melihat ada COVID, virus itu, dan Anda bisa sentuh ataupun Anda bisa perhatikan dengan seksama? Enggak bisa. Apakah yang tidak kita lihat itu tidak ada? Apakah yang tidak kita bisa lihat itu tidak ada? Maka ketika Maria ragu, Maria kayaknya nggak mungkin saya bisa punya anak, kan saya belum bersuami. Membuat Maria menolak adanya kuasa Allah. Kuasa Allah tetap ada. Maka di sini malaikat menegaskan lagi, karena kuasa Allah itu ada, dia akan membuat sesuatunya menjadi mungkin. Yang mustahil menjadi mungkin. Saudara, bapak, ibu, inilah yang membuat Maria sadar. Oh, ternyata aku hidup di dunia ini dengan segala pergumulannya. Aku diingatkan bahwa hidup ini milik Sang Maha Kuasa yang punya kuasa. Hidup ini bukan milik Maria. Dan hidup ini adalah milik Allah dengan segala rencana Allah yang Maria diizinkan menerimanya. Yaitu akan menjadi ruang di mana Maria menyaksikan kuasa Allah. Dia akan mengandung dan melahirkan seorang anak yang disebut Kudus atau anak Allah. Maria sadar itu. Ini yang membuat hidup Maria penuh makna. Hidup bukan lagi soal usia. Oh, dia masih muda, cemerlang masa depan.
Hidup bukan soal batas usia kita dan kita bersiap untuk berhenti. Tapi hidup bicara soal ketika memang sepanjang usia kita, kita merasakan kuasa Allah menyertai kita. Maka di sini Bapak Ibu Saudara, saya bisa mengatakan untuk setiap usia lanjut, oma dan opa, jangan Anda membandingkan bahwa yang cemerlang itu usia anak mantu cucu saya. Kalau kami ini mah yang sudah sepuh ya sudahlah, tinggal terima batasnya sampai kapan. Enggak. Oma dan opa, orang bahkan yang sedang sakit di usianya tetap cemerlang. Artinya apa? Tetap boleh merasakan sukacita setiap hari. Jangan lagi bilang, gak bisa Pak Pendeta, kami gak bersukacita. Kenapa? Lo tiap hari diinfus. Apanya sukacita? Buka mata, ruangan rumah sakit. Tutup mata, sepi di ruangan rumah sakit. Tapi anak mantu cucu saya cemerlang, mau kemana-mana dia bisa. Enak jadi mereka. Ya udahlah, terserahlah maunya apa. Tapi cemerlangnya bukan karena usia yang bebas itu. Yang bikin hidup ini cemerlang atau indah itu karena adanya kuasa Allah yang akan dialami setiap orang yang diberkati. Amin. Justru di sini Bapak Ibu Saudara, Maria bersukacita. Maka lanjutnya pada pasal 1 itu pada ayat yang keempat, 6 dan seterusnya, Maria memuji Allah. Nyanyian pujian Maria. Dan bertemu dengan Elizabeth, dia senang sekali. Apa yang buat Maria seperti itu? Karena dia boleh merasakan kebenaran kuasa Allah dalam hidupnya. Sehingga yang dia puji adalah Allah, bukan malaikat. Yang dia puji bukan kehebatan dirinya. Yang dia puji adalah Allah dengan kuasanya yang tetap ada menyertai dia. Mari di sini Bapak Ibu Saudara perhatikan, bukan hanya pada apa yang kita lihat, peristiwa-peristiwa ataupun hal-hal yang nampak yang bisa buat kita takut dan khawatir dalam tubuh kita, dalam kondisi orang-orang di sekitar kita. Tetapi lihat dan perhatikanlah apa yang tidak bisa kita lihat tapi ada dan diyakinkan, yaitu kuasa Allah dalam hidup ini. Ini ada orang yang nyeleneh, Pak Pendeta, apa artinya saya percaya kuasa Allah ketika saya sakitnya sudah sangat berat, gak mungkin secara manusiawi. Apakah itu pasti akan sembuh? Ini perhatikan nih, ini logika yang bikin orang jadi pesimis. Apa untungnya percaya ada kuasa Allah kalau memang toh akhirnya saya gak sembuh? Mendingan gak usah, kan gitu. Saya tanya, lebih nyaman mana percaya akan kuasa Allah dengan tidak percaya saat Anda menjalani sakit Anda? Lebih nyaman mana? Ada bedanya Bapak Ibu Saudara. Orang yang tidak meyakini kuasa Allah, dia akan selalu bergelut dengan kekesalan, kegelisahan, reaksi dalam tubuh, peristiwa di sekitarnya yang membuat dia semakin takut dan tidak berpengharapan. Orang yang meyakini kuasa Allah sekalipun di tengah sakit yang dia tahu dan kata orang katakan gak mungkin sembuh, dia akan mengalami keringanan beban. Dia akan merasakan suasana yang membuat dia bisa bersyukur dan memaknai hidupnya
tetap indah dia jalankan dan nikmati. Kok bisa? Bisa, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti orang yang mengatakan tidak ada itu COVID, nggak mungkin. Kan saya jaga tubuh saya misalkan, nggak mungkin saya kena. Anda tetap bisa kena. Lalu dia ternyata kena. Terus mau ngomong apa? Artinya selalu banyak hal bisa kita alami dari yang kita suka maupun tidak. Nah sekarang yang kita akan alami sesuatu yang kita diajak untuk percayakan itu. Percayai itu. Itu lebih indah. Kenapa? Karena kita dengan sadar, saya percaya Tuhan kuasamu dan dia akan berikan itu. Tapi perhatikan, kuasa Allah tidak untuk membuat kita mudah meremehkan kuasanya dan tidak menghargai tentang dia. Maksudnya apa? Begini Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara biasa seorang anak diberikan barang-barang begitu mudah, dia akan tidak mudah menghargai barang-barang itu. Antar juga rusak dibeliin lagi. Seorang anak yang berjuang dengan usahanya mendapatkan satu barang yang mahal, dia akan menghargai barang itu. Perhatikan. Kuasa Allah yang dengan mudah yang kita terima, yang mengubah, misalkan jadi mujizat, betul itu kita suka, tapi seringkali mujizat bisa membuat kita malah meremehkan kuasa Allah. Artinya kita nggak menghargai dia. Sehingga ada ilustrasi ketika ada seorang yang dikeluarkan roh-roh jahat dari tubuhnya, karena nggak menjaga tubuhnya, maka akan masuk roh jahat yang lebih banyak lagi. Karena orang yang sudah ditolong dari roh-roh jahat itu, dikeluarkan roh-roh jahat itu, dia nggak menjaga hidupnya, maka akan masuk lebih banyak lagi roh-roh jahat dalam dirinya. Itu sama dengan ketika Paulus meminta kepada Yesus, Tuhan, tolong sembuhkan sakit saya. 3 kali dia memohon. Apa kata Tuhan Yesus? Cukup Paulus, cukup. Bahasa sederhananya mau dibilang, sorry, saya nggak mau sembuhkan kau untuk saat ini. Loh kenapa? Kita berpikir kalau kita disembuhkan berarti Allah mencintai kita. Kalau Allah nggak menyembuhkan kita, Allah nggak mencintai kita. Itu kan logika kita. Dan sekarang Tuhan bilang sama Paulus, aku nggak sembuhkan engkau. Lalu mau bilang apa Paulus sama Tuhan? Oh, Tuhan nggak sayang sama aku. Gitu. Lupa, aku sudah menginjili tentang engkau. Aku sudah berjuang bahkan nyawa ancamannya untuk namamu dimuliakan di muka bumi ini. Lupa. Kan gitu kan? Kita suka nego, ngelobi, mengingatkan Tuhan, seolah dia amnesia, lupa ingatan. Tuhan, masa enggak dikasih nih? Perhatikan. Apakah setiap orang tua selalu memberikan yang anak minta? Belum tentu. Apa di setiap hal yang tidak diberikan berarti orang tua enggak sayang sama anaknya? Ya belum tentu. Berarti kuasa Allah itu memang betul-betul disediakan, tapi tidak untuk memuaskan ya euforia kita untuk dengan mudah mengatakan Allah kita hebat, betul dia hebat. Allah kita baik, betul dia baik. Tetapi di saat sebaliknya terjadi, kita meminta Allah nggak kasih, maka mulut kita akan diam. Kayaknya itu bertolak belakang kalau kita bilang Tuhan baik, di tengah apa yang kuminta nggak dikasih. Jadi Allah ingin kalau kita memang memuji dia, memuji apa adanya. Artinya dalam suka dan dalam duka.
Itu yang Paulus akhirnya ucapkan. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun kondisi yang Anda sedang alami saat ini, di masa COVID-19 ini pun, dalam segala hal, jangan ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Enggak gitu memahami hubungan kita dengan Allah. Tapi justru kuasa Allah itu membuat kita meresapi kehadirannya. Sungguh berpengaruh besar di dalam kita menyikapi segala persoalan hidup kita, yaitu kita tetap diberikan ketenangan, rasa sukacita, rasa damai, untuk kemudian kita mengatakan, ya Allah, aku berserah, mempersilakan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Itulah yang diucapkan oleh Maria. Dia berserah. Dalam ketidakmungkinan manusia, Maria tetap percaya kuasa Allah. Jadilah kehendak-Mu. Kenapa? Aku cuman hamba, kata Maria. Aku cuman hamba, ya Allah. Di sini apa yang Maria ucapkan membuka mata kita, bahwa jangan-jangan selama ini sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang percaya, kita cuma senang mengutip kalimat kita mah hamba Allah, tapi kita nggak berani bersikap sebagai hamba. Jadi saya punya teman yang disebut hamba Tuhan itu bukan hanya pada sosok pendeta, tapi semua orang percaya, orang Kristen adalah hamba Tuhan. Maka sikapnya sebagai hamba. Kalau sikapnya sebagai hamba, maka dia akan menerima apapun yang tuannya lakukan dan berikan. Nggak akan ngebantah. Nggak akan ngebantah. Dia ikut aja. Apa kata tuannya, dia ikut. Dan sikap hamba seperti ini jujur ya, Anda dan saya kurang suka. Sorry. Ketika Anda merasa punya jabatan, punya status sosial yang tinggi, lalu ada orang yang minta tolong Anda melakukan hal yang Anda anggap ini apaan, nggak pantas, Anda bereaksi. Emang saya apaan disuruh-suruh kayak begitu? Nyuci piring? Ngambilin sampah? Enggak. Tinggal suruh orang kasih uang bersihin sampah. Bukan saya. Saya kan beda kelas. Perhatikan. Kita suka merasa gengsi. Kenapa? Kita menempatkan diri kita sebagai tuan yang suka menyuruh, memerintah, menghakimi, mengolok-olok orang, merendahkan orang, meremehkan orang. Kenapa? Kita kan lebih tinggi dari yang lain. Dan itu sangat kuat dalam kehidupan kita. Coba cek aja. Adik sama kakak, mana ada kakak ngalah sama adik? Dek, kau tuh adik, aku kakak. Walaupun adik bilang, kak, aku lagi sakit, tolong dong ambilkan air. Sorry ya, suruh papamu aja. Lah, papa yang disuruh. Perhatikan. Jadi jangan senang dulu ilustrasi tentang hamba. Oh iya, kita adalah hamba. Anda senang kalimat hamba, tapi Anda nggak senang menjadi hamba. Itu yang terjadi. Makanya saya ngerti ketika ada sebuah acara pesta, nggak semua orang siap menjadi tukang cuci. Ketika pesta selesai, semua akan lupa ingatan kalau mereka habis pesta, meninggalkan barang-barang kotor, tak ada yang mau menyentuhnya. Bahkan kalau di rumah, biasanya maaf nih, di keluarga, biasanya suami akan lupa-lupa ingat bahwa dia punya dapur. Siapa yang diharapkan? Istrinya yang nyuci. Ya, bersihin semua ini. Kalau dia, ya dia bukan di situ tempatnya.
Ini kenyataan. Dari kenyataan itu kita bisa menarik sebuah indikasi betapa kita belum siap menjadi hamba. Kita masih merasa gengsi, merasa tersinggung kalau kita direndahkan dengan kata-kata yang gak pas, diremehkan. Betul, saya pun kadang ya sebagai manusia memang gak suka. Apaan sih? Emang saya apa? Nah, gitu. Tapi hari ini kita belajar bahwa apa yang Maria berikan teladan di masa Advent keempat ini membuat kita menyambut Yesus bukan dengan emas perak kemenyan, tapi dengan sikap diri mau menjadi hamba. Maka apa kata Maria, Bapak Ibu Saudara? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku, jadilah padaku. Kalimat ini sangat mengesankan bagi saya ketika membuka mata kita kalau Maria mau belajar menjadi hamba, mau belajar menjadi hamba, menerima apa yang bagi dia nggak mungkin menjadi mungkin bagi Allah untuk dia lakukan dan alami. Dia mau belajar menjadi hamba, artinya menjadi hamba itu tidak simsalabim. Butuh kerendahan hati. Menjadi hamba itu adalah proses, kata Yesus, menanggalkan keegoisan kita, atau kita harus menyangkal diri. Maka pada akhirnya dalam kebersamaan dimanapun kita berada, bahkan dalam pelayanan gereja, sikap menjadi hamba, menyangkal diri, rendah hati, itu sangat membuat banyak orang terberkati di setiap persekutuan yang dia hadirkan. Tapi kalau dibalik semua itu adanya keegoisan, menyombongkan diri, merasa lebih dari yang lain, merendahkan, maka orang akan mengatakan ini seperti pengalaman yang mengerikan sekalipun itu di gereja. Mari Bapak Ibu Saudara, gereja, keluarga, masyarakat, lingkungan, dimanapun kita berada, kita akan menjumpai banyak hal yang kita mungkin ragu untuk mengalami itu dan melakukannya. Tapi kembali kita diingatkan ada kuasa Allah. Tapi adanya kuasa Allah membuat kita juga sadar bahwa kita harus menerima apapun yang Allah tunjukkan kepada kita dengan kuasanya itu, sekalipun gak seperti yang kita inginkan. Kenapa? Karena kita sedang belajar menjadi hambanya. Tetapi kita percaya ketika ilustrasi orang Tuhan mengatakan kepada hambanya yang setia, dia sudah menyiapkan yang terbaik buat hambanya itu. Kesetiaan Bapak Ibu Saudara menjadi hamba, Tuhan perhitungkan, dan itu menjadi berkat kini dan nanti. Amin.